Beyond Time, bab 1116-1117. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gundukan pasir biru itu berkilauan dengan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah setiap butir pasir di dalamnya adalah permata. Mereka membentang tanpa batas dan berkumpul menjadi aliran yang tak berujung. Seperti gelombang samudera yang luas, membeku dalam keheningan dunia. Panas yang menyengat dari segala arah menyebar menembus keheningan ini, membuat segalanya tampak semakin kabur. Hanya kilauan yang dipancarkan oleh butiran pasir yang tetap terlihat jelas, menyerupai bintang atau momen-momen waktu yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait, menjalin mimpi-mimpi tanpa akhir di tempat ini. Rasanya seperti ilusi, sebuah fatamorgana yang mempesona. Senior, ini adalah gurun waktu. Setelah kita menyeberangi gurun ini, kita akan sampai ke susunan teleportasi kuno. Melalui formasi susunan tersebut, kita dapat berteleportasi ke area dekat kota awan hitam. Di tepi gurun waktu, di atas perahu kayu yang mengapung, mata Yunmen Qianfan sepenuhnya tertuju pada Su Qing yang sedang membaca di depannya. Dia berlutut di sampingnya, dengan hati-hati mengupas buah segar, suaranya lembut dan halus saat berbicara. Sepanjang perjalanan ini, hatinya mencerminkan gelombang gurun yang bergelombang, emosinya selalu berubah-ubah, pikirannya sulit dipahami dan seperti mimpi, layaknya gurun itu sendiri. Setiap kali dia merenungkan peristiwa-peristiwa ini, dia merasa semuanya sangat tidak nyata. Sekilas pandangnya saja sudah cukup membuat Soul Accumulation Seven Worlds menangis hingga mati. Dia membunuh 4 tetua dalam beberapa tarikan napas. Dia menaklukkan seorang dewa hanya dengan 1 tangan. Adegan-adegan ini memperjelas baginya bahwa ahli mistik api senior di hadapannya ini benar-benar seorang penguasa. Dia pernah melihat penguasa lain sebelumnya. Entah itu leluhur klan atau yang terpilih dari surga, mereka berdua adalah penguasa. Dia juga pernah melihat para penguasa klan lain dari kejauhan. Namun, mereka semua sangat angkuh dan sombong. Tidak pernah ada orang yang begitu dekat dengannya dan menemaninya selama itu. Perasaan terlindungi dari segala bahaya adalah pengalaman langka bagi Yunmen Qianfan, pengalaman yang terukir dalam-dalam di jiwanya. Selama beberapa hari terakhir, dia sesekali memanfaatkan momen ketika Su Qing minum anggurnya untuk mengajukan pertanyaan tentang kultivasinya. Su Qing tidak pelit dan menawarkan bimbingannya. Wawasan yang diberikannya sangat bermanfaat baginya, menyelesaikan banyak keraguan yang sebelumnya ia miliki mengenai jalur kultivasinya. Bahkan, ia merasa bahwa pemahaman dan kejelasan yang dimiliki oleh sesepuh itu melampaui pemahaman dan kejelasan leluhur klannya sendiri. Adapun alasan mengapa seorang penguasa menyembunyikan kultivasinya dan menjadi tetua tamu klannya, dia tidak ingin memikirkannya terlalu dalam, dan dia juga tidak peduli. Lagi pula, dengan kondisi keluarganya yang begitu sulit, semua itu tidak lagi berarti baginya. Sang ahli sihir api senior pasti memiliki alasan sendiri, mungkin bahkan rahasia yang tidak ingin dia ketahui orang lain. Yunmen Qianfan berpikir dalam hati. Kemudian, dia mengambil buah abadi lainnya, mengupasnya dengan hati-hati. Menyadari bahwa botol anggur Su Qing hampir kosong, dia dengan terampil menggantinya dengan botol yang penuh. Ada banyak barang di dalam tas penyimpanannya, meskipun hanya sebagian kecil makanan dan minuman, tetapi jumlahnya cukup banyak. Ini bukanlah hasil dari kemampuan meramalnya, melainkan keputusan yang ia buat setelah mempertimbangkan situasinya dengan cermat. Ia telah memutuskan untuk sepenuhnya merangkul peran sebagai seorang pelayan yang serba bisa, berupaya memastikan kenyamanan Su Qing sepanjang perjalanan, sehingga meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Su Qing tidak terlalu memperhatikan niatnya. Namun, ia harus mengakui bahwa Yunmen Qianfan telah menjalankan perannya sebagai pelayan dengan sangat baik. Dia memang cerdas, terutama dalam hal bagaimana dia secara proaktif memberitahu dia tentang detail-detail penting dan bahkan membuka segel pada tanah spasial tersebut lebih awal, menunjukkan sifat yang tegas. Karena alasan itulah, Su Qing bersedia menepati janji yang telah dia buat sebelumnya. Saat ia mengambil termos dan menyesap isinya, pandangannya tertuju pada gurun di hadapannya. Dia mengamati kecemerlangan, kabut, dan momen-momen waktu yang tak terhitung jumlahnya yang seolah terangkum di tempat ini.
Bagian gurun yang lebih dekat tampak seperti lukisan, seolah-olah hukum alam itu sendiri sedang diukir oleh tangan ilahi. Di kejauhan, garis-garis gundukan pasir tampak kabur, seolah menyembunyikan rahasia kuno. Gurun itu memiliki vegetasi yang jarang, hanya sedikit tanaman yang terlihat, dengan daun-daunnya yang mengecil hingga berbentuk seperti jarum. Transformasi pada tanaman ini merupakan adaptasi untuk meminimalkan kehilangan air dan memperlambat laju perkembangan waktu, sehingga memperpanjang masa hidup mereka di lingkungan yang keras ini. Ketangguhan hidup tercermin di sini. Hal ini berlaku untuk semuanya. Hal itu sama untuk semua makhluk hidup. Di langit, beberapa elang melayang, siluet mereka tampak jelas di bawah cahaya aurora. Keheningan gurun pasir terpecah oleh suara elang yang terdengar dari kejauhan, menggema di langit. Alih-alih terasa janggal, suara-suara ini justru menambah lapisan misteri dan kesunyian. Mengapa tempat ini disebut waktu? Perahu kayu itu melaju ke padang pasir dan Su Qing perlahan berbicara. Yunmen Qianfan, yang tampaknya memahami segala hal tentang berbagai tempat yang mereka lewati, ragu-ragu pada saat ini. Lama kemudian, dia berbicara dengan suara rendah dan gelisah. Senior, alasan penamaan gurun ini tidak tercatat dalam buku-buku kuno manapun. Nama itu diturunkan dari mulut ke mulut oleh orang-orang yang tinggal di gurun ini. Jadi, junior juga tidak mengerti mengapa dinamai seperti itu. Su Qing mengangguk, pandangannya sekilas menyapu Yunmen Qianfan sebelum ia berbicara dengan nada tenang. Tempat-tempat yang telah kau pilih di sepanjang perjalanan cukup menarik, seperti danau air surgawi dan gurun waktu ini. Berapa banyak lagi tempat yang kau ketahui dengan nama-nama khusus atau legenda kuno? Setelah mendengar itu, Yunmen Qianfan dengan cepat mengambil gulungan bambu dari kantung penyimpanannya dan dengan hormat meletakkannya di hadapan Su Qing. Senior, semuanya ada di sini. Saya selalu menyukai cerita-cerita yang berkaitan dengan berbagai lanskap dan lingkungan, jadi saya telah mengumpulkannya. Selain beberapa tempat di wilayah keluarga yang pernah saya kunjungi secara pribadi, sebagian besar tempat lainnya hanya pernah saya dengar, dan belum berkesempatan untuk mengunjunginya sendiri. Jadi mungkin ada beberapa ketidakakuratan. Su Qing meraih gulungan bambu itu dan, setelah memindainya dengan indera ilahinya, secercah rasa ingin tahu terlintas di matanya. Gulungan itu berisi deskripsi geografis, termasuk berbagai bentang alam, pegunungan, danau, dan sungai, beserta nama dan cerita yang terkait. Terdapat juga perkiraan lokasi yang ditandai di dalamnya. Kolam kejahatan jatuh, gua angin langit, pegunungan berongga api, dataran jatuh dewa, tebing dao utama, kolam penguasa bumi, cekungan lumpur berawan. Melihat nama-nama tersebut, ketertarikan Su Qing meningkat. Meskipun hanya sebagian dari tempat-tempat ini yang seistimewa danau air surgawi dan gurun waktu ini, tempat-tempat tersebut akan sangat membantu saya. Setelah memikirkan hal itu, Su Qing menyimpan gulungan bambu tersebut. Menurutnya, nilai gulungan bambu ini tidak kalah dengan nilai tanah yang mengandung energi spasial. Su Qing menatap Yunmen Qianfan. Apakah kamu terburu-buru untuk pergi ke kota awan hitam? Tidak perlu terburu-buru, sama sekali tidak perlu terburu-buru. Melihat Su Qing merasa puas, Yunmen Qianfan merasa semakin termotivasi. Baginya, selama ia bisa membantu Su Qing, itu membuktikan nilai dirinya sendiri. Selain itu, bimbingan yang ia terima dalam perjalanannya ke sini membuatnya merasa bahwa akan lebih baik jika perjalanannya lebih panjang. Oleh karena itu, ketika mendengar pertanyaan Su Qing, dia segera menjawab dengan gembira. Su Qing mengangguk sedikit dan melangkah maju di atas perahu, lalu seketika menghilang dan muncul kembali di bukit pasir gurun. Su Qing duduk bersila dan matanya berbinar. Waktu di sini kacau, atau lebih tepatnya, ada banyak sekali garis waktu yang mengalir dengan kecepatan berbeda, namun semuanya menyatu, membuat segalanya tampak normal. Sembari bergumam, Su Qing menyebarkan indera ilahinya, menyelimuti sekitarnya. Yunmen Qianfan sudah terbiasa dengan pengertian Su Qing yang terus-menerus. Ketika dia melihat Su Qing duduk bersila, dia segera menyingkirkan perahu kayu itu dan duduk di samping Su Qing, mulai beraktivitas. Dengan cepat, Yunmen Qianfan mendirikan tempat berteduh di sekitar Su Qing, menggelar tikar anyaman dari rumput spiritual, lalu duduk di dekatnya, menopang dagunya di tangannya. Mata besarnya yang indah tak pernah lepas dari Su Qing. Meskipun Su Qing kini tampak setengah baya, menunjukkan tanda-tanda penuaan, baginya, dia memancarkan pesona yang unik.
Senior pasti sangat tampan dan berwibawa di masa mudanya. Lagi pula, dia menyimpan banyak cerita. Dia sering menatap langit yang jauh, tenggelam dalam kenangan. Apakah dia mengenang keluarganya, teman-teman lamanya? Dan melodi itu, begitu penuh hasrat berkelana, tak tertandingi dan bebas, namun diwarnai kesedihan. Saat aku memainkannya, aku hampir bisa melihat siluet seorang wanita dalam pikiranku. Apakah dia, pendamping Dao senior? Saat ia merenung, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut panjang Su Qing berkibar dan jubahnya bergoyang. Angin juga menerpa Yunmen Qianfan, menekan gaunnya ke tubuhnya yang ramping, menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun. Pemandangannya sangat indah. Seolah-olah seorang seniman ilahi mulai membuat sketsa di padang pasir, menciptakan lukisan pasir yang menangkap momen-momen singkat dalam waktu. Begitu saja, waktu berlalu. 5 hari telah berlalu. Indra ilahi Su Qing telah meliputi wilayah yang tak terbatas. Saat menyelimuti gurun ini, ia juga meresap ke dalam setiap butir pasir. 5 hari yang lalu, ketika pertama kali melihat gurun ini, Su Qing dapat merasakan kekacauan yang terjadi di tempat ini. Adapun alasan spesifiknya, Su Qing awalnya tidak yakin. Dia hanya mengamati bahwa jarum jam mataharinya mengalami ketidaknormalan, kadang-kadang bergerak lebih cepat, kadang-kadang melambat, dan kadang-kadang berhenti sama sekali. Selain itu, dao waktu ekstremnya terasa lebih bergejolak dari biasanya. Setelah 5 hari melakukan pengamatan dan penelitian, ditambah dengan pemahamannya sendiri tentang waktu, ia mulai membentuk hipotesis yang samar-samar. Hamparan pasir tak berujung di sini tampak luas dan tak terhitung jumlahnya, tetapi hamparan ini memberi saya perasaan sebagai satu kesatuan. Keunikan ini bukan tentang gurun secara keseluruhan, melainkan keseragaman di dalam setiap butir pasir. Su Qing terdiam. Dukung terus channel YouTube Sapta Novel. Lebih tepatnya, meskipun butiran pasir di sini tampak memiliki perbedaan halus dalam kausan dan ukurannya secara eksternal, pada kenyataannya, semuanya mungkin berasal dari tempat yang sama. Tidak peduli ukurannya, tidak peduli kondisinya, hingga detail terkecil sekalipun, semuanya sama. Seolah-olah itu disalin atau direplikasi. Ini adalah kesimpulan yang ia peroleh setelah 5 hari melakukan pengamatan, penelitian, dan eksplorasi. Su Qing mengambil segenggam pasir dan menatapnya. Seolah-olah dulunya hanya ada sebutir pasir di sini. Angin yang lewat, atau mungkin pengaruh dari suatu kekuatan eksternal, menyebabkan butir biji tunggal itu bergerak. Dengan setiap gerakan, waktu yang bekerja padanya bergeser. Setiap perubahan ibarat terciptanya garis waktu baru, dan bersamanya, butiran pasir lain pun muncul. Seiring berjalannya waktu, di bawah belayan angin atau kekuatan misterius tertentu, jumlah garis waktu bertambah, begitu pula jumlah butiran pasir. Setiap butir bermula dari titik yang sama, tetapi mereka dengan cepat mengembangkan garis waktu unik mereka sendiri, mengalami gesekan dan jalur yang berbeda dalam aliran waktu masing-masing. Pada akhirnya, terbentuklah gurun ini. Inilah juga mengapa ada begitu banyak garis waktu di sini, semuanya saling berpotongan. Su Qing mengangkat kepalanya, menatap ke arah cakrawala gurun. Tempat ini luar biasa, atau mungkin tempat ini sendiri adalah harta karun tertinggi yang terikat pada waktu. Namun, hanya sedikit yang mampu mengambilnya karena metode untuk melakukannya membutuhkan penyelarasan waktu setiap butir pasir di sini, mengembalikan gurun dari keadaan kacau ke bentuk aslinya, mengurangi pasir satu per satu hingga hanya butir pertama yang tersisa. Saat ini, saya belum bisa mewujudkannya. Namun, tempat ini telah menunjukkan kepadaku manifestasi yang lebih dalam dari kekuatan waktu. Mata Su Qing berbinar, percabangan waktu. Waktu bukan hanya tentang mempercepat perjalanannya, membalikkan tahun, atau membekukan momen. Ada manifestasi yang lebih dalam. Saat Su Qing menatap hamparan gurun yang luas di hadapannya, ia menyadari sesuatu yang mendalam tentang sifat tempat ini. Meskipun ia memiliki kekuatan waktu, hatinya tergerak oleh cara waktu terwujud di sini, yang menyebabkan banjir pikiran. Waktu dapat dilihat dalam skala makro, memengaruhi semua cincin bintang, atau lebih tepatnya, segala sesuatu yang ada. Apapun yang ada termasuk dalam cakupannya. Sungai waktu hadir di mana-mana. Namun, waktu bukanlah sesuatu yang tetap atau tidak berubah. Baik dipengaruhi oleh kekuatan eksternal maupun perubahan lainnya, waktu dapat mengalami berbagai perubahan.
Gurun ini menggambarkan konsep percabangan waktu. Suking menarik napas dalam-dalam dan perasaan pemahamannya menjadi semakin jelas. Setiap butir pasir, dengan setiap gerakannya, membentuk garis waktu baru, dan pada garis waktu itu, butir pasir kedua muncul. Butir padi pertama dan butir padi kedua pada dasarnya sama, tetapi jangka waktunya berbeda. Melalui proses ini, semakin banyak garis waktu yang dihasilkan, yang menyebabkan kekacauan seperti gurun ini. Jika pada akhirnya garis waktu tersebut dapat disatukan, itu akan seperti berjalan di dalam waktu namun berdiri di luar waktu, yang dapat disebut sebagai penguasaan. Kilatan aneh muncul di mata Suking. Namun sayangnya, dengan kemampuan saya saat ini, saya tidak dapat mencapai penyatuan, saya hanya dapat menciptakan kekacauan. Dan penciptaan garis waktu yang tidak teratur ini, berdasarkan perubahan esensi suatu objek, agak mirip dengan munculnya takdir yang berbeda. Setiap garis waktu baru menciptakan butiran pasir baru, dan jalur butiran pasir ini setelah tercipta tidak lagi memiliki hubungan dengan asalnya, menjadi perjalanan yang independen. Suking teringat akan otoritas ilahi takdir yang dimiliki oleh tubuh dewanya, dan perasaan aneh perlahan muncul di hatinya. Hal ini karena ia menyadari bahwa otoritas dan otoritas ilahi tampaknya memiliki efek yang sama pada saat itu. Namun ada perbedaan yang halus. Otoritas ilahi saya atas takdir menggunakan pisau ukir untuk mengukir benang-benang takdir baru, membuat benang-benang itu menonjol dan menjadi dominan. Namun, di sisi lain, percabangan waktu menyebabkan objek itu sendiri berevolusi menjadi berbagai garis waktu yang berbeda. Ketika aku kembali ke Wanggu di masa depan dan tubuh abadiku menyatu dengan tubuh dewaku, aku seharusnya memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang perbedaan spesifiknya. Dan sekarang, kilatan gelap muncul di mata Suking. Dia sedang memikirkan cara menggunakan kemampuan percabangan waktu ini dalam pertempuran. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sebotol cairan suci Liaoxuan dan meminumnya dalam sekali teguk. Selama beberapa hari terakhir, dia telah meminum 2 botol. Saat ini, dia mengeluarkan botol ketiga. Saat cairan suci Liaoxuan menyebar ke seluruh tubuhnya, Suking mendapatkan banyak wawasan. Saya bisa menerapkannya pada diri saya sendiri, memungkinkan setiap tindakan saya, bahkan setiap detak jantung, untuk membentuk garis waktu yang berbeda. Meskipun aku tidak bisa menyatukan mereka, aku bisa menggunakan jam matahariku untuk melepaskan mereka semua sekaligus ke dunia, menciptakan lautan waktu yang kacau. Siapapun yang memasuki lautan kekacauan ini akan kewalahan oleh kekuatan waktu, tersesat dalam kebingungan garis waktu yang tak terhitung jumlahnya, yang berujung pada kematian atau kegilaan. Dan jika digunakan pada musuh, efeknya akan sama. Setiap tindakan yang mereka ambil akan menciptakan garis waktu yang kacau. Seiring bertambahnya garis waktu ini, musuh, yang tidak mampu mengendalikan perubahan tersebut, akan terpaksa menghadapinya secara pasif, sehingga mengganggu eksistensi mereka sendiri. Hal itu bahkan bisa menimbulkan sensasi seperti dewa, di mana hanya dengan sekali pandang saja bisa membuat seluruh daging dan darah mereka tampak terpisah dan bertindak secara independen. Bahkan para penguasa pun tidak bisa menghindari kemampuan ini. Kilatan dingin muncul di mata Suking. Di lautan seperti itu, semua akan menderita, menghadapi malapetaka yang tak berkesudahan. Tanpa akhir waktu, itu akan disebut tanpa batas. Suking membentuk segel tangan, menyalurkan kekuatannya untuk menyelimuti seluruh gurun. Dalam pikirannya, dia memadatkannya menjadi pemahaman yang mendalam, yang kemudian dia ukir di anggota tubuh ketujuhnya. Saat ia menyelesaikan proses ini, pemikirannya terus berkembang. Efek dari cairan suci Liaoxuan semakin memperkuat wawasan luar biasanya, meningkatkan pemahamannya lebih jauh lagi. Selain itu, seharusnya ada cara lain yang lebih baik untuk menampilkan kemampuan percabangan waktu. Saya perlu mempelajarinya secara detail di masa mendatang. Sebagai contoh, menggabungkannya dengan kekuatan ruang angkasa. Jika garis waktu tambahan tersebut dipasangkan dengan ruang yang unik untuk masing-masing garis waktu, maka yang muncul adalah sebuah versi diri saya yang identik dalam esensi tetapi berbeda dalam hasil di masa depan, sebuah takdir yang berbeda, mungkin. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Napas Suking langsung menjadi lebih cepat. Ia memiliki firasat samar bahwa ia sepertinya telah memahami sesuatu. Atau lebih tepatnya, seharusnya disebut ruang waktu. Ruang waktu yang lahir dari esensiku.
Jumlah ruang waktu yang tak terbatas, masing-masing dengan versi diriku yang tak terbatas. Suking tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat itu, pikirannya bergejolak hebat dan dia segera mulai bereksperimen. Waktu berlalu dan 3 hari pun tiba. Suking masih tenggelam dalam pemahamannya, mengeksplorasi metode untuk menggabungkan ruang dan waktu. Selama periode ini, ia menyimpulkan dan melaksanakan semua ide yang telah dipikirkannya. Namun, hasilnya selalu gagal tanpa terkecuali. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengubah pemikirannya dan fokus pada pembentukan garis waktu yang tidak teratur. Ia mencoba mengubah kemampuan spasialnya menjadi sebuah kotak untuk menampung garis waktu tersebut. Proses ini sangat lambat, namun, Suking tidak mempedulikan hal-hal itu. Seluruh energinya terfokus pada hal tersebut. Namun, bagi Yunmen Qianfan, kejutan di jiwanya meningkat seiring dengan peningkatan kultivasi Suking. Tingkat kultivasinya berada di ranah nihilitas. Meskipun apakah dia bisa menembus ke ranah akumulasi jiwa bergantung pada kesempatan, sebagai salah satu anggota inti klan, dia memiliki banyak pengetahuan. Namun, meskipun dia berpengetahuan luas dan telah berhubungan dengan para penguasa lainnya, pemandangan Suking yang berlatih beberapa hari terakhir masih menimbulkan badai tak berujung di hatinya. Terbentuknya badai ini, sebagaimana yang dipahami oleh Yunmen Qianfan, terjadi secara bertahap seiring dengan meningkatnya pemahaman Suking tentang gurun. Pada hari-hari awalnya, dia memperhatikan bahwa setiap butir pasir di seluruh gurun secara bertahap mulai bersinar, hingga gurun di hadapan matanya berubah menjadi langit berbintang yang gemerlap. Pemandangan itu sangat menggugah hatinya. Selanjutnya, dia mengamati bahwa semua butiran pasir bergetar, dan bahkan ada momen singkat ketika setiap butiran pasir yang terlihat olehnya terangkat ke udara. Sensasi bak mimpi dan ilusi itu telah mulai memengaruhi persepsinya, mengubah gejolak batinnya menjadi badai. Namun dibandingkan dengan gangguan awal tersebut, apa yang terjadi setelahnya benar-benar menghancurkan pemahamannya tentang realitas. Dia memperhatikan bahwa wujud Suking mulai terdistorsi dan kabur, hampir seolah-olah dia tumpang tindih dengan dirinya sendiri. Untuk sesaat, dia bahkan berpikir dia melihat Suking yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun penglihatan-penglihatan itu lenyap dalam sekejap mata, membuatnya bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi belaka. Apa yang terjadi selanjutnya tak dapat disangkal, tubuhnya gemetar dan tiba-tiba dilanda rasa pusing yang hebat. Dunia seakan berputar di sekelilingnya. Betapa ngerinya dia ketika mendapati dirinya menua dengan cepat, kemudian kembali ke wujud anak kecil, dan kemudian kembali normal dalam waktu yang singkat. Seolah-olah dia mengalami satu kehidupan demi kehidupan lainnya. Masing-masing dipenuhi dengan sukacita, dukacita, cinta, dan kebenciannya sendiri. Untungnya, Suking merasakan gangguan tersebut pada saat kritis dan mengakhirinya dengan segel tangan yang cepat. Dia juga menyelimutinya dengan kekuatan lembut yang melindunginya dari dampak lebih lanjut. Jika tidak, dia pasti sudah menjadi kerangka sekarang. Pemandangan ini membuat Yunmen Qianfan sangat terguncang. Bahkan leluhurku pun tidak memberiku perasaan seperti itu. Yunmen Qianfan terengah-engah berulang kali dan buru-buru mundur, tidak berani mendekati Suking. Sembari merasa kagum, ia juga merasakan rasa aman yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia kembali yakin bahwa ramalannya benar-benar tepat. Dia tidak mengetahui kehidupan anggota inti lainnya, tetapi dia mengerti bahwa dia akan baik-baik saja dalam perjalanan ini. Pada saat yang sama, dia samar-samar merasa bahwa kemampuan meramalnya tampaknya telah berubah setelah mengalami pemandangan-pemandangan ini. Perubahan yang disebabkan oleh kultivasi ahli sihir api senior sebagian selaras dengan dao ramalan. Yunmen Qianfan termenung dalam-dalam dan duduk bersila di kejauhan, mengamati dengan saksama. Begitu saja, 2 hari lagi berlalu. Seluruh gurun berangsur-angsur menjadi bercahaya saat butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara, ditarik bersama oleh kekuatan yang tak terlihat. Pasir-pasir ini berputar-putar, membentuk badai besar di dalam gurun. Saat deru badai yang menggelegar bergema ke segala arah, sesosok muncul dari balik gurun. Itu adalah seorang wanita. Ia mengenakan gaun panjang dari kain kasa hitam dan membawa tombak hitam. Wajahnya lembut dan cantik, tetapi ekspresinya memancarkan niat dingin dan penuh amarah, dengan aura yang memancarkan hawa dingin yang menusuk. Dia berhenti di tepi badai gurun dan melangkah maju ke tengah gurun. Namun, hanya langkah itu yang berhasil ia lakukan sebelum berhenti. Setelah beberapa saat,
ia perlahan menarik kakinya, tetap diam. Ia berdiri di sana seperti gunung es yang tak bergerak, kehadirannya begitu kuat sehingga udara di sekitarnya seolah membeku. Ketegangan tak terlihat terpancar darinya, menyebar ke segala arah. Seolah-olah makhluk hidup apapun akan dilahap oleh udara dingin jika mereka mendekat. Namun, aura dingin itu hanya muncul sesaat. Saat dia menarik kakinya dan menatapnya, aura itu mulai mencair. Segalanya dengan cepat digantikan oleh niat yang sungguh-sungguh. Gurun waktu, otoritas waktu. Tidak heran para tetua dan tetua tamu mengalami kematian yang aneh, sehingga aku dipanggil untuk menghentikannya. Tetua tamu dari klan Gerbang Awan ini bukan hanya seorang penguasa, tetapi kemungkinan besar dia berada di tahap menengah. Dia pasti juga bersembunyi di klan Gerbang Awan untuk mendapatkan kunci rahasia itu. Wanita itu berpikir sejenak. Sebagai seorang pilihan surga yang tak tertandingi dari klan Roh Bumi dan pemilik token kualifikasi, dia telah bertarung melawan banyak orang sepanjang hidupnya. Pengalaman dan wawasannya melampaui 99% dari anggota klannya. Dia yakin bahwa dia bisa melawan semua orang di alam yang sama. Namun kini, ekspresi serius di wajahnya perlahan berubah menjadi perasaan bahaya yang semakin intens. Pada langkah barusan, dia merasakan kematian. Aku bukan tandingan orang ini. Setelah hening sejenak, wanita itu menarik napas dalam-dalam dan perlahan mundur. Setelah 3 langkah, tubuhnya tiba-tiba berhenti dan ekspresinya langsung berubah. Dia menyadari bahwa dia mundur agak terlambat. Dia sudah berdiri di sini cukup lama. Terlebih lagi, selama waktu itu, detak jantungnya, pikirannya, dan gerakan tubuhnya terlalu berlebihan. Yang terpenting, dia seharusnya tidak mengambil langkah itu ke padang pasir. Oleh karena itu, tanpa disadari, garis waktu telah terbentuk di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya terdistorsi, kabur, dan tumpang tindih. Namun, sebagai seorang penguasa, dia memang luar biasa. Begitu dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia tanpa ragu mengerahkan basis kultivasinya. Dengan ketegasan yang tak tergoyahkan, dia melepaskan kekuatan penuhnya, bahkan dengan mengorbankan harta rahasianya sendiri. Memanfaatkan kekuatannya untuk meningkatkan otoritasnya, dia meledak dengan energi yang luar biasa. Dalam sekejap, sebuah gunung es yang luas dan megah terbentuk di sekelilingnya, dengan dirinya berada di tengahnya. Struktur kolosal itu muncul dengan gemuruh, berdiri tegak di tepi gurun, kehadirannya yang dingin memancar ke segala arah. Semuanya membeku, termasuk tubuh dan waktu. Beberapa hari kemudian, gunung es itu masih berdiri tegak. Adapun badai di gurun, badai itu perlahan mereda dan seluruh gurun kembali normal. Su King membuka matanya. Dia tidak memandang gunung es di kejauhan, tetapi menghela napas dalam hati karena pemahamannya. Setelah periode pengujian ini, dia menemukan bahwa karena pemahamannya belum cukup, dia masih belum bisa menggabungkan ruang dan waktu. Namun, ini adalah sebuah arah ujung ke-8. Su King menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Gurun itu seketika bergejolak dan semua pasir bergetar. Garis waktu yang tak terhitung jumlahnya saling terkait di sini, menciptakan cahaya yang gemerlap. Pada akhirnya, mereka berkumpul di depan Su King dan membentuk barisan yang mempesona. "Ayo pergi." Su King berdiri dan berbicara kepada Yunmen Qianfan. Pada saat itu, Yunmen Qianfan sedang menatap gunung es yang tiba-tiba muncul dalam pandangannya. Matanya terutama terfokus pada sosok yang terperangkap di dalam struktur es tersebut. Mengenali wanita di dalamnya, ia secara naluriah mengalihkan pandangannya ke arah Su King. "Senior, dia mencoba membekukan waktu tetapi gagal. Dia belum mati, tetapi itu tidak jauh berbeda dengan kematian. Benda-benda yang ada padanya." Yunmen Qianfan berkedip. Su King menggelengkan kepalanya, memilih untuk tidak berbicara lebih lanjut. Laut tanpa batas yang tersegel di dalam gunung es adalah sesuatu yang telah ia picu, tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk menyatukannya. Jika ia melangkah masuk, ia pun akan terjebak. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diungkapkan oleh Su King. Pada saat itu, dia melangkah maju, berjalan di sepanjang jalan bercahaya di hadapannya. Saat dia bergerak, dia melintasi waktu, menyeberangi gurun, dan ketika dia muncul kembali, dia berdiri di depan formasi batu kuno. Di belakangnya, Yunmen Qianfan mengikuti dengan patuh.